Suatu pagi yang cerah, ada 4 orang anak yang sedang bermain di taman. Mereka berdiskusi tentang pelajaran yang telah dilaksanakan beberapa minggu lalu. Hai teman-teman, apakah kalian masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Saya tidak ingat, memangnya itu pelajaran apa? Seingatku, minggu lalu kita telah mempelajari tentang sel. Kita tuh nggak cuma bahas soal sel aja loh, tapi juga ada jaringan. Nah iya, minggu lalu kita telah mempelajari tentang sel dan jaringan. Aduh, masa lupa sih? Waduh, iya, aku lupa. Kita kan telah mempelajari materi itu. Aku punya ide, bagaimana kalau kita belajar bersama agar kita tidak melupakan materi yang telah kita pelajari. Yuk, aku setuju. Halo teman-teman, aku Sel. Kalian tahu tidak, sel adalah unit terkecil kehidupan. Sel mampu melakukan fungsi seperti metabolisme dan reproduksi. Ukuran sel manusia sangat kecil loh, sekitar 10-100 mikrometer. Sel tidak dapat dilihat secara mata telanjang, namun bisa dilihat melalui mikroskop. Struktur sel pada manusia ada 3. Yang pertama, membran sel, sebagai lapisan pelindung yang mengatur masuk dan keluarnya zat yang terdiri dari fosfolipid dan protein. Yang kedua ada sitoplasma, sebagai cairan gel di dalam sel dan tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Yang ketiga yaitu nukleus, sebagai pusat kendali sel, berisi DNA, tempat mengatur aktivitas sel. Oh iya teman-teman, tahu nggak apa itu organel sel? Jadi, organel sel adalah struktur kecil di dalam sel yang memiliki fungsi spesifik seperti organ di dalam tubuh. Organel juga ada fungsinya loh, yaitu sebagai pembangkit energi sel yang menghasilkan ATP melalui proses respirasi seluler namanya mitokondria, dan sebagai pabrik protein sel yang menerjemahkan kode genetik menjadi protein fungsional namanya ribosom. Untuk retikulum endoplasma sebagai jaringan membran dalam sel berperan sebagai sintesis dan transportasi molekul. Ada juga yang namanya aparatus Golgi, pusat pengemasan sel untuk memodifikasi dan mendistribusikan protein ke tujuan akhir. Halo, kalian pasti bertanya-tanya, apa aja sih fungsi sel pada manusia? Yang pertama, ada metabolisme sel yang mengubah nutrisi menjadi energi yang mencakup proses anabolisme dan katabolisme. Selanjutnya, sebagai pertumbuhan dan perkembangan sel yang membelah dan berdiferensiasi memungkinkan tubuh untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Sel juga bisa berkomunikasi. Sel mengirimkan dan menerima sinyal untuk berkoordinasi dengan antar sel di dalam tubuh. Untuk komunikasi antar sel bisa melalui sinyal kimia, yaitu sel melepaskan molekul pemesan, lalu sel lain menangkap dan merespon sinyal. Kalau komunikasi kontak langsung, sel bersentuhan melalui protein khusus untuk pertukaran informasi cepat. Gap junction, komunikasi saluran kecil antara sel sebagai pertukaran ion dan molekul kecil. Teman-teman, ternyata sel juga memiliki siklus. Ada G1, berfungsi untuk sel tumbuh dan mempersiapkan diri, lalu menyintesiskan protein untuk pembelahan. S yaitu DNA, yang direplikasi setiap kromosom digandakan. G2, sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Lalu yang terakhir M, berfungsi sebagai pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak identik. Setelah melakukan pembahasan sel, apakah teman-teman sudah ingat dan paham? Baiklah, selanjutnya mari kita membahas tentang jaringan. Saya adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel dengan fungsi serupa yang bekerja sama untuk melakukan tugas spesifik. Jenis-jenis jaringan manusia ada 4, yaitu pertama yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan dan rongga tubuh, serta organ dan kelenjar di dalamnya. Jaringan epitel berfungsi seperti melindungi dan menutup organ, menyaring kotoran dan partikel debu, serta membantu proses respirasi, serta membantu proses osmosis cairan tubuh. Kedua, jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan lunak yang berfungsi untuk menggerakkan bagian tubuh, baik secara kita sadari maupun tidak disadari. Jaringan otot memiliki fungsi mengontrol gerakan, menjaga postur tubuh, memproduksi panas, membantu proses metabolisme dan menyimpan energi tubuh. 3. Jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk menyokong, melindungi, dan mengikat berbagai struktur di dalam tubuh. Jaringan ikat ada 3 komponen, yaitu sel, serat, dan substansi dasar. Dalam materi yang telah kita pelajari kemarin, ada yang namanya regenerasi jaringan.
Kalian tahu tidak apa itu regenerasi jaringan? Jadi gini, aku tuh kerjanya sebagai regenerasi jaringan. Kalau udah jaringan yang rusak atau sel mati, itu namanya cedera. Nah, pas sistem imun mulai bereaksi buat bersihin sel-sel yang rusak, itu disebut inflamasi. Setelah itu, mulai deh tumbuh sel-sel baru buat ganti jaringan yang rusak. Proses ini namanya proliferasi. Terus, kalau semuanya udah balik normal dan jaringan bisa berfungsi kayak biasa lagi, itu berarti proses penyembuhannya udah selesai dan kita sebut itu sebagai remodeling.